Halo Sobat Medcraft, ketemu lagi nih di sesi pembelajaran ekonomi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Penasaran? Yuk kita simak pembelajaran berikut. Pertama-tama kita kenalan dulu nih sama kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan moneter? Nah, di sini dijelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, serta memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Adapun instrumen kebijakan moneter, yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Nah, ini merupakan kebijakan dari bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Untuk yang kedua yaitu kebijakan diskonto atau diskon polis. Nah, ini merupakan kebijakan dari bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Lanjut ada kebijakan cadangan kas atau cash ratio policy atau juga disebut dengan giro wajib minimum. Nah, ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang dimiliki bank-bank umum. Lanjut ada politik pagu kredit atau plafon credit policy. Nah, ini merupakan kebijakan untuk memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu persuasi moral atau moral suasion merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meminta atau menghimbau bank-bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makroekonomi ataupun kondisi mikroekonomi masing-masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit yang realistis. Lanjut, dalam kebijakan moneter untuk menjaga jumlah uang yang beredar dibedakan menjadi kebijakan yang bersifat ekspansif dan kontraktif. Apa sih itu? Yuk kita simak kelanjutannya. Nah, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Penerapan kebijakan ini seperti berikut. Yang pertama yaitu politik diskonto, yaitu dengan penurunan tingkat suku bunga. Yang kedua ada politik pasar terbuka, yaitu dengan cara pembelian surat-surat berharga, contohnya saham dan obligasi. Yang ketiga yaitu politik cash ratio, yaitu menurunkan cadangan kas. Dan yang keempat yaitu politik kredit selektif atau pemberian kredit longgar. Lanjut ke kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Nah, ini merupakan kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini merupakan bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya yaitu ekstraktif. Kebijakan ini dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu politik diskonto atau peningkatan suku bunga. Yang kedua yaitu politik pasar terbuka atau penjualan surat berharga. Yang ketiga yaitu politik cash ratio atau peningkatan cadangan kas, dan yang terakhir yaitu politik kredit selektif atau peningkatan pemberian kredit. Lanjut ke materi kebijakan fiskal. Apa sih itu kebijakan fiskal? Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengontrol pemasukan atau dalam bentuk pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian dan memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, tujuan kebijakan ini yaitu untuk memperbaiki perekonomian secara umum dan juga agar keadaan ekonomi membaik. Selain itu, dapat mengendalikan harga-harga untuk mengatasi masalah inflasi. Dan yang terakhir yaitu mendistribusikan dan pemerataan pendapatan di seluruh wilayah negara sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Nah, terdapat 3 fungsi pada kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. Nah, fungsi ini berperan dalam
mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di dalam masyarakat secara lebih maksimal. Yang kedua yaitu fungsi distribusi, yaitu fungsi untuk mencapai fungsi penerapan kebijakan fiskal. Dapat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi, yaitu ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil, yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai. Lanjut ke pembahasan instrumen kebijakan fiskal. Adapun beberapa kebijakan fiskal yaitu pembiayaan fungsional. Beberapa hal yang penting dari kebijakan ini yaitu sebagai berikut. Di antaranya, pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta, bukan untuk penerimaan pemerintah. Yang kedua, apabila terjadi inflasi yang berlebihan, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri untuk mendanai penarikan dana yang bersedia dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, apabila pajak dan pinjaman dirasa tidak tepat, pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk pencetakan uang. Lanjut ke pengelolaan anggaran. Menurut kebijakan ini, yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat hubungan langsung antara belanja pemerintah dan penerimaan pajak, serta penyesuaian anggaran untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua yaitu dalam masa depresi di mana banyak pengangguran, pengurangan belanja pemerintah merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk mengatasinya. Lanjut ke stabilisasi anggaran otomatis. Nah, dalam kebijakan ini, hal yang diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam periode kesempatan kerja penuh, pajak akan diusahakan surplus. Yang kedua, apabila dalam perekonomian terjadi kemungkuran ekonomi, program pajak tidak diubah, tetapi konsekuensinya penerimaan pajak menurun dan pengeluaran pemerintah semakin besar. Untuk instrumen yang terakhir yaitu anggaran belanja seimbang. Berikut beberapa cara yang dapat ditempuh negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran. Yang pertama yaitu anggaran berimbang. Pengeluaran atau belanja pemerintah sama besarnya dengan penerimaan. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan ekonomi dan anggaran. Yang kedua yaitu anggaran surplus, artinya tidak semua penerimaan negara dibelanjakan sehingga memungkinkan adanya tabungan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu anggaran defisit, anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Selanjutnya ada peran kebijakan fiskal. Nah, ada beberapa peran dalam kebijakan ini, di antaranya yaitu menurunkan tingkat inflasi. Nah, untuk menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah. Peran yang kedua yaitu meningkatkan produk domestik bruto, yaitu dengan meningkatkan produk domestik bruto, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah. Untuk peran yang ketiga yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Nah, untuk mengurangi tingkat pengangguran pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal yaitu memperbesar pengeluaran pemerintah dan memperbesar transfer pemerintah berupa subsidi kepada pengusaha, pengurangan pajak terhadap pengusaha, dan sebagainya. Dan untuk peran yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengeluaran pemerintah misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung, pembelian barang berupa peralatan kantor, peralatan rumah sakit, peralatan militer, semuanya itu melibatkan tenaga kerja dan memberikan keuntungan pada pengusaha karena memberikan pendapatan kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang kita pelajari pada sesi pembacaan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat.